Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Asatidzah al-fudhala wa abna'i at-talabah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Kita sama-sama mencari ilmu di majelis ini sebagaimana anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari ilmu, karena kita semuanya faham semua. At-tullab, hal tasma'un? Masih ada yang berbicara? Apa yang dibicarakan? Taib, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa mencari ilmu, karena suatu alasan kenapa kita harus senantiasa menuntut ilmu adalah Allah gambarkan di dalam salah satu surat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kita mesti menuntut ilmu karena tentu orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa hidupnya dihiasi dengan mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan derajatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang senantiasa mencari ilmu, yang senantiasa menuntut ilmu. Maka di kesempatan yang baik ini kita sama-sama mencari ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Bukan Ustadz menyampaikan sebagai yang paling mengerti tentang ilmu. Ustadz berada di sini bukan orang yang paling alim tentang ilmu daripada antum semuanya. Tetapi dalam bab tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kita sama-sama menuntut ilmu, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk senantiasa kita terhindar dari yang namanya keburukan. Insyaallah dalam kesempatan yang baik ini Ustadz hanya akan membacakan, Ustadz di sini membacakan salah satu kitab yang judul kitabnya Adab dan Akhlak Seorang Penuntut Ilmu, karangan Ustadz Yazid. Tahu semuanya Ustadz Yazid? Baik, jadi Ustadz di sini hanya menyampaikan saja apa yang beliau tulis di dalam kitab ini dan beberapa tambahan dari referensi kitab-kitab. Di dalam kitab ini beliau menyampaikan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Beliau juga menyampaikan tentang bagaimana seseorang caranya menuntut ilmu, bagaimana kaifiah seseorang menuntut ilmu. Tapi Ustadz di sini akan membahas tentang permasalahan-permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang wajib
kita tinggalkan sebagai seorang penuntut ilmu? Hal-hal apa saja yang mesti kita tinggalkan sebagai seorang penuntut ilmu, atau kesalahan-kesalahan yang sering muncul di kalangan para penuntut ilmu? Seorang muslim atau seorang penuntut ilmu tentu mesti selalu di dalam dirinya ditanamkan untuk mengintrospeksi diri, ditanamkan di dalamnya untuk berusaha menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sering muncul di kalangan para penuntut ilmu. Di dalam kitab ini disebutkan ada sekitar 8 kesalahan-kesalahan yang sering muncul dan ada di kalangan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji semuanya jika waktu memungkinkan. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang sering muncul di kalangan para penuntut ilmu, di antaranya adalah perbuatan hati atau amaliyah hati yang disebut dengan dengki. Perbuatan ini perbuatan hati yang nanti perbuatan hati ini kalau kita biarkan senantiasa ada di dalam diri kita, akan muncul reaksi-reaksi yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ada yang tahu ma'anal hasad? Ma ma'anal hasad? Iri. Apa itu iri? Man ya'rif? Iri itu kalau kita ketahui bersama, menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Itu ma'ruf di kalangan kita. Atau sebaliknya, membenci sesuatu yang ada pada seseorang. Itu yang dinamakan dengki di kalangan kita. Di dalam kitab ini disebutkan hasad adalah membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Kita benci kepada orang lain disebabkan orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak senang kepada orang yang bahagia, kita tidak senang kepada orang yang mendapatkan nikmat, kita tidak senang melihat orang kaya, kita tidak senang melihat orang lain di dalam kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan hasad itu adalah perbuatan atau keinginan untuk menghilangkan nikmat Allah yang ada pada diri orang lain. Jadi ada 2 makna. Yang pertama, membenci adanya nikmat pada orang lain. Yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat pada diri orang lain. Pengertian ini sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, al-hasad karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Hasad adalah suatu kebencian seseorang terhadap orang lain yang orang lain itu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan berbagai macam nikmat dan kemudahan oleh Allah, dan kita benci akan hal itu. Ini pengertian dari siapa? Dari Ibnu Taimiyah. Merupakan salah satu perbuatan yang sangat bahaya jika perbuatan ini menimpa kepada kalangan penuntut ilmu. Perbuatan ini jika datang kepada para penuntut ilmu, maka dia akan merasakan kerugian untuk dirinya, akan merasakan kerugian dunianya dan akhiratnya. Dengan perbuatan dengki atau hasad dan iri ini tentu akan mengurangi seseorang mendapatkan pahala di dalam mencari ilmu.
tentu akan melemahkan hafalannya, akan melemahkan semangatnya, akan mengurangi konsentrasi dalam menghadiri atau memahami ilmu. Orang yang melakukan perbuatan hasad akan terganggu mentalnya, sehingga dia akan merasakan perbuatan-perbuatan yang merugikan untuk dirinya. Seorang muslim yang baik, di dalam kitab ini disebutkan tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hasad. Karena tentu hasad di sini perbuatan yang kita ketahui bersama itu adalah perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala juga melarang di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum li ba'd. Kita sebagai seorang muslim janganlah iri hati, janganlah dengki atau hasad terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kita mesti paham bahwa kita memiliki rizki yang sudah ditetapkan, juga orang lain memiliki rizki yang sudah Allah berikan dan ditetapkan. Maka tidak ada yang namanya iri atau dengki di kalangan para penuntut ilmu. Tingkatan-tingkatan iri di dalam kitab ini disebutkan ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan perbuatan hasad. Yang pertama dan yang kedua adalah perbuatan hasad yang mesti kita tinggalkan, dan itu tidak layak berada di kalangan para penuntut ilmu. Kemudian perbuatan hasad yang ketiga dan yang keempat, jenis hasad ini boleh dan mesti ada pada diri seorang muslim. Jadi tidak semuanya hasad itu dilarang ada pada diri kita. Ada beberapa keadaan yang kita dibolehkan, bahkan diharuskan berlaku hasad. Yang pertama atau tingkatan yang pertama adalah hasad yang sudah menjadi penyakit yang nyata. Hasad yang sudah menjadi penyakit yang nyata. Makna hasad tadi disebutkan di awal apa? Senang ketika orang lain dalam kesulitan, kemudian tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. Perbuatan ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang negatif lainnya. Contoh kecil, ketika seseorang senang melihat orang lain mendapatkan musibah. Contohnya, kita melihat dan tertawa ketika seseorang menderita sebuah penyakit. Kita bahkan mendoakannya, di antara kita ya, mendoakan orang tersebut supaya tambah parah penyakitnya. Ini perbuatan hasad yang nyata langsung dilakukan oleh lisan atau anggota badan. Atau yang kedua, menginginkan atau benci ketika seseorang mendapatkan nikmat. Contoh kecil, ketika ada teman kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan rizki yang berlimpah, maka kita tidak senang dan berusaha ingin menghilangkan kesenangan orang lain, yang ingin menghilangkan kesenangan pada orang lain. Kalau perbuatan senang melihat orang lain dalam kemadharatan akan melahirkan perbuatan apa? Ketika kita senang melihat orang lain dalam kemadharatan atau ditimpa musibah,
perbuatan yang keji apa yang akan lahir? Contohnya apa? Mencela. Perbuatan yang akan lahir dari perlakuan kita karena tidak senang kepada orang lain yang mendapatkan nikmat, maka kita akan mencelanya. Atau kita senang melihat orang lain dalam musibah, contoh kecil adalah perbuatan sombong. Ketika kita senang melihat orang lain dalam kesusahan, akan melahirkan perbuatan sombong di dalam diri kita. Ini adalah jenis iri yang pertama, yang tingkatannya adalah tingkatan paling parah di dalam hasad. Karena perbuatan hasadnya bukan hanya angan-angan di dalam hati, tetapi dia ingin berusaha melakukan perbuatan yang negatif lainnya, atau melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang nyata yang lainnya. Kemudian yang kedua, tingkatan iri yang juga tidak diperkenankan bagi seorang penuntut ilmu adalah iri tetapi sifatnya hanya berangan-angan. Kalau tadi ketika kita tidak senang melihat orang lain dalam kesusahan, maka dia mengejeknya pasti. Kalau dia melihat orang lain dalam kesenangan, dia merasa ingin sekali mencelakakan orang tersebut. Tetapi kalau yang kedua, dia hanya berangan-angan menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Orang lain punya mobil, wah saya juga nampaknya harus punya mobil ini. Orang lain punya sepatu baru, maka dia pun berkeinginan, berangan-angan menginginkan sepatu tersebut. Tetapi dia tidak berkeinginan untuk mencelakakan orang tersebut. Dia tidak berkeinginan untuk mendoakan agar hilang nikmat itu pada orang lain. Kalau yang pertama dia sampai mendoakan nikmatnya hilang pada orang lain. Tapi kalau tingkatan yang kedua, dia hanya menginginkan iri orang lain mendapatkan sebuah nikmat, dan iri ketika orang lain dalam keadaan, atau senang ketika orang lain dalam keadaan kesusahan. Dia hanya merasakan angan-angan, penyakitnya di dalam hati saja, tidak diluapkan di dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan ini juga tentu iri yang tidak diperbolehkan. Kemudian jenis tingkatan iri yang ketiga adalah, dan yang keempat adalah perbuatan iri yang diperbolehkan bagi seorang penuntut ilmu. Perbuatan iri yang mesti ada pada diri seorang penuntut ilmu. Iri ini adalah, atau tingkatan iri yang ketiga ini adalah perbuatan yang positif, yang digambarkan juga di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu semua tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Apa saja? Kita boleh iri, kita boleh dengki terhadap dua perkara. Yang pertama adalah rajulun, atau iri kepada seorang rajul atahullahu malan fasulliqa ala halakatihi fil haq. Kita boleh iri, boleh dengki terhadap orang yang diberikan harta, kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan yang benar. Boleh kita iri? Boleh kita iri terhadap perbuatan ini. Boleh kita iri jika orang lain dapat harta, kemudian dia infakkan hartanya untuk bersedekah, membantu orang lain, dan kita ingin melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah perbuatan iri yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimaha. Perbuatan iri yang kedua adalah perbuatan yang diperbolehkan
ketika kita melihat seseorang dikaruniai ilmu yang sangat banyak, dikaruniai semangat dalam menuntut ilmu, kita pun ingin seperti orang tersebut, maka ini adalah perbuatan iri yang diperbolehkan menurut Rasulullah SAW. Jadi tingkatan yang ketiga adalah perbuatan iri, berangan-angan menginginkan suatu perbuatan yang ada pada orang lain, dan perbuatan itu di dalam dua hal. Ketika kita melihat orang lain pandai di dalam ilmu syar'inya, dan ketika kita melihat orang lain bergelimang harta dan dia infakkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang keempat ini adalah tingkatan yang nyata. Kalau tadi hanya berkeinginan, kalau tingkatan yang keempat ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan disebabkan oleh iri. Contohnya ketika kita dibolehkan iri di dalam dua hal, maka perbuatan dua hal tersebut muncul di dalam dirinya. Kalau tingkatan yang ketiga dia hanya menginginkan, kalau tingkatan yang keempat dia tatbik, dia amalkan perbuatan yang ada pada orang lain tersebut kepada dirinya. Kita melihat orang lain menuntut ilmu dengan giat, maka dia semangat dalam menuntut ilmu, bukan hanya menginginkan seperti orang tersebut. Dia tatbikan, dia amalkan di dalam dirinya seperti orang yang diberikan ilmu dan ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada berapa tingkatan tadi? Ada 4 tingkatan iri yang dilarang dan yang diperbolehkan. 2 tingkatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 sisanya adalah perbuatan iri yang diperbolehkan dan mesti ada pada diri seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan yang pertama adalah perbuatan hasad, kesalahan yang kedua yang mesti hilang dan mesti dijauhi oleh seorang penuntut ilmu adalah al-kibr. Apa makna al-kibr? Sombong. Sombong itu apa makna sombong? Apa makna sombong? Makna sombong, seorang penuntut ilmu kita mesti senantiasa memasang rambu-rambu agar terhindar dari yang namanya al-kibr. Tidak boleh kita memelihara perbuatan sombong dan kita mengakui sebagai seorang thalabul ilmi. Sombong di sini maknanya menurut beliau di dalam kitab ini disebutkan menolak kebenaran dengan ra'yunya atau dengan hawa nafsunya atau dengan yang lainnya. Dia menolak sebuah kebenaran dengan ra'yunya, dengan hawa nafsunya atau dengan perbuatan yang lainnya. Itu yang disebut dengan sombong. Atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya tentang makna al-kibr ini. Kata Rasul SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Itu yang disebut dengan sombong. Ini banyak sekali muncul di kalangan para penuntut ilmu. Maka perbuatan yang kedua ini mesti hilang pada diri kita karena kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kenapa mesti hilang dalam diri kita? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang ada pada dirinya kesombongan maka akan ditolak oleh surga. Dia tidak akan masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam dirinya sombong walaupun hanya sebesar dzurrah. Ada sedikit saja muncul di dalam diri kita kesombongan, maka Allah tidak akan menerima kita di surga. Al-kibr atau sombong ini maknanya adalah menolak kebenaran yang datang kepada dirinya dan dia merendahkan orang lain yang dia anggap orang tersebut belum mumpuni di ilmunya. Termasuk sombong juga ketika kita membantah orang lain atau membantah guru kita yang mengajari ilmu, yang mengajari tentang bagaimana, yang mengajari tentang kalamullah, yang mengajari tentang hadis-hadis Rasulullah, dan kita membantahnya. Itu termasuk kepada perbuatan sombong. Baik itu perbuatan yang sifatnya kita memperolok-olok atau memperbanyak pertanyaan kepada orang yang memberikan ilmu, itu juga termasuk daripada sombong. Juga termasuk ke dalam sombong ketika kita merendahkan orang yang sedang berbicara. Perkataan Arab mengatakan, undur ma qala wala tanzur man qala. Kita sebagai seorang penuntut ilmu melihat teman kita berada di depan, teman-teman santri i'dad muallimin contoh misalkan, melihat temannya santri mutawasithah menyampaikan satu hadis di depannya, dia tidak ingin menerima perkataan tersebut. Ini termasuk ke dalam perbuatan yang sombong, karena dia melihat bukan dari apa yang dikatakannya, tetapi melihat kepada siapa yang berbicaranya. Ini adalah perbuatan yang mesti hilang di dalam diri seorang penuntut ilmu. Siapapun yang berbicara di depan kita, selama perkataan dan ucapannya keluar dari kalamullah dan dari hadis-hadis yang sahih, maka kita sebagai seorang penuntut ilmu mesti menerima, bukan melihat siapa yang berbicaranya. Kemudian perbuatan yang selanjutnya, perbuatan yang mesti hilang pada diri seorang thalabul ilmi, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah berburuk sangka. Di antara hal yang wajib dihindari dari seorang penuntut ilmu adalah berburuk sangka atau suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Perbuatan suudzon ini lahir dari perbuatan hasad. Perbuatan suudzon ini lahir dari perbuatan hasad. Karena kita iri kepada orang lain, maka akan lahir perbuatan yang negatif lainnya. Salah satunya adalah berburuk sangka. Dulu di kalangan para sahabat, ketika ada seorang sahabat yang melakukan perbuatan sedekah, orang-orang munafik mencibirnya. Di antara cibiran atau perkataan-perkataan orang munafik kepada para sahabat di zaman dahulu, ketika di antara para sahabat ada yang melaksanakan sedekah, maka orang munafik akan mengatakan dia pasti melakukannya karena disebabkan karena ria, ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika orang munafik melihat orang mukmin bersedekah dengan jumlah yang sangat
sedikit, mereka mengatakan sesungguhnya Allah tidak butuh harta yang sedikit. Ini ucapan yang disampaikan oleh para kaum munafikin kepada para sahabat terdahulu. Mereka adalah pelaku-pelaku suudzon kepada orang lain. Maka hindarilah oleh kita semuanya perbuatan-perbuatan berburuk sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian perbuatan suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian perbuatan buruk sangka adalah termasuk ke dalam dosa. Wala yatajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ketika seseorang sudah melakukan perbuatan buruk sangka atau suudzon kepada temannya, maka akan melahirkan perbuatan yang lainnya. Di antaranya adalah tajassus. Ketika kita melihat orang lain, syabab, ketika kita melihat orang lain dalam keburukan, maka kita sebagai pelaku suudzon pasti akan membenarkan apa yang dia prasangkakan. Ketika kita melihat seorang talib malas, maka dia akan mencari-cari cara dan akan membenarkan ucapannya bahwa orang ini adalah orang malas. Tajassus adalah perbuatan yang dilahirkan karena adanya buruk sangka atau adanya suudzon. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mencari-cari kesalahan daripada diri orang lain. Perbuatan ini juga lahir dari munculnya suudzon, kemudian mencari atau tajassus, mencari-cari kesalahan. Kemudian setelah mencari-cari kesalahan, kita akan melakukan perbuatan. Ketika seseorang sudah suudzon, sudah mencari-cari kesalahan atau membenarkan prasangkanya, pasti dia akan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apa makna menggunjing? Pasti dia akan membuli. Kalau istilah sekarang, pasti dia akan membuli orang tersebut. Maka hindarilah perbuatan berburuk sangka kalau kita mengakui seorang penuntut ilmu, karena ketika kita sudah melakukan suudzon, maka akan lahir perbuatan tajassus dan akan lahir perbuatan-perbuatan mencibir atau membuli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang perbuatan suudzon ini di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Perbuatan yang paling dusta adalah ketika kita melakukan perbuatan buruk sangka. Kita sebagai seorang penuntut ilmu juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku dusta. Kemudian kesalahan-kesalahan yang berikutnya yang sering muncul di dalam diri seorang penuntut ilmu, ini mungkin yang terakhir karena tentu waktu kita mesti memperhatikannya. Yang terakhir adalah penuntut ilmu tidak mesti ada pada dirinya futur. Apa itu futur? Futur bisa dimaknai malas, futur bisa dimaknai enggan, futur juga bisa dimaknai
tidak semangat, juga bisa dimaknai tidak bersungguh-sungguh. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita mesti tahu bahwa futur atau rasa malas di dalam diri adalah sebuah penyakit yang sering melanda kepada seorang penuntut ilmu. Futur ini atau perbuatan futur ini adalah suatu penyakit yang sering muncul di dalam diri ahlul bid'ah, sering muncul di dalam diri seorang da'i, sering muncul di dalam diri seorang talib, sering muncul di dalam diri seorang ustadz. Futur ini tidak mengenal siapa-siapa, dia tidak mengenal ustadz, dia tidak mengenal santri, dia juga tidak mengenal muslim. Yang terakhir adalah perbuatan yang mesti hilang di dalam diri kita adalah futur. Orang-orang yang terkena penyakit futur ini berada pada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang berhenti sama sekali aktivitasnya disebabkan futur, disebabkan malas. Ini banyak sekali melanda kepada seorang muslim. Kemudian golongan yang kedua yang akan terlanda oleh yang namanya futur adalah golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat, namun dia tidak sampai berhenti untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Kalau yang pertama, dia sama sekali berhenti dan tidak beraktivitas yang baik karena disebabkan futur ini. Tetapi kalau golongan yang kedua, dia malas saja, tetapi aktivitas yang lain yang bermanfaat sebagian dia laksanakan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang terlanda futur di dalam dirinya, kemudian dia kembali kepada aktivitas semula, kembali kepada semangat menuntut ilmunya, kembali kepada semangat yang ada pada diri tersebut. Futur ini tentu banyak sekali penyebabnya, banyak sekali sebab-sebab disebabkan kita futur. Salah satunya di antara penyebab munculnya futur di dalam diri kita, munculnya kemalasan di dalam diri kita, karena hilangnya keikhlasan di dalam diri kita di dalam menuntut ilmu, atau lemahnya ilmu syar'i yang ada di dalam diri kita. Atau yang terakhir, penyebab munculnya futur di dalam diri kita disebabkan karena kemaksiatan yang kita laksanakan. Ini mesti dijauhkan bagi kita karena kita sebagai seorang penuntut ilmu. Di antara obat yang mesti kita lakukan agar terhindar dari perbuatan futur ini, diantaranya yang pertama adalah memperbaiki keimanan, tentunya memperbarui niat kita, mengikhlaskan diri kita di dalam melakukan segala bentuk aktivitas, kemudian mensucikan diri dan senantiasa menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis, al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Orang yang malas itu adalah orang yang lemah, orang yang futur itu adalah orang yang lemah. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih aku cintai daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Maka yang terakhir ini mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan futur karena kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ustadz ulangi apa yang tadi Ustadz sampaikan. Yang pertama, perbuatan yang mesti hilang dan dijauhi bagi seorang penuntut ilmu, yang pertama adalah hasad. Perbuatan hasad mesti hilang di dalam diri kita. Yang kedua, perbuatan sombong. Kemudian yang ketiga, perbuatan berburuk sangka. Dan yang ketiga, perbuatan futur.
Empat perkara ini mesti kita berhati-hati kepada mereka, karena empat perkara ini tidak mengenal siapa, tidak mengenal dia ustadz atau santri, itu akan melanda kepada seorang muslim. Maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari empat perbuatan ini. Ada empat perbuatan lagi yang mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa saya sampaikan. Ustadz, sebelumnya mohon maaf jika waktunya terambil kurang lebih 5 menit atau lebih. Mudah-mudahan sampai dengan waktu futur, waktu iftar, kita bisa membagikan atau melaksanakan pembagian iftar jama'i. Ustadz tutup pertemuan kali ini atau kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.